Apa jadinya jika sepasang suami istri harus merasa bosan dan jenuh dengan kehidupan rumah tangga mereka yang sudah belasan tahun mereka lalui, hingga pada akhirnya mereka pun melakukan tindakan yang sudah di luar batas normal dan batas kewajaran? Oke lah, tanpa panjang lebar dan banyak berbicara, tekan subscribe lalu kita mulai saja alur cerita filmnya. Садись в чертову машину, и тебе, кажется, покорили, да? Мне просто очень стыдно за тебя. Поехали. Не трогай меня! Di awal kisah ada sepasang suami istri yang bernama Peter dan Hannah. Mereka berdua sudah menikah selama belasan tahun. Namun ternyata mereka belum dikaruniai seorang anak. Lalu selama belasan tahun pula mereka tetap saling menjaga dan saling setia satu sama lainnya. Sampai di mana pada akhirnya mereka mulai di titik jenuh antara satu sama lainnya. Hal ini bisa terjadi karena mereka merasa ada yang kurang tanpa hadirnya seorang anak, terutama Hannah sendiri. Apalagi banyak teman-teman mereka yang sudah berpisah di saat usia pernikahan sudah belasan tahun. Dan disinilah Hannah dan Peter pun tidak ingin kejadian itu terjadi pada rumah tangga mereka. Di sisi lain, Peter sendiri mencoba untuk selalu setia dengan Hannah. Bahkan hampir tiap malam Peter pun keluar dari kamar ketika Hannah sedang tertidur. Di sini dia pun sambil membawa laptopnya dan mencoba untuk berolahraga dengan tangannya. Hal itu dilakukannya karena efek bosannya yang sudah terlalu lama. Singkatnya, Hannah sendiri memiliki sebuah ketakutan yang amat berlebihan, di mana dia khawatir jika suatu saat Peter akan meninggalkannya dan menempatkan tempat yang nyaman di hati yang lainnya. Hal ini pun selalu terbayang-bayang di pikirannya Hannah, apalagi saat Peter sedang berbicara dengan rekan kerjanya. Di sini Hannah pun merasa sedikit cemburu melihat Peter yang sedang berbicara dengan teman wanitanya. Я уже говорила ребятам о том, что на этих выходных немного шоу. Ладно, спасибо. Но мне нельзя много пить. Di sisi lain, Peter pun selalu meyakinkan Hannah bahwa dia hanya ingin setia dan hidup bersama dengan Hannah. Dan begitu pula sebaliknya dengan Hannah. Namun rasa jenuh itu tetap saja selalu menyelimuti mereka dan tidak ada yang saling mengungkapkannya. Kemudian malam itu mereka pun bersantai di sebuah kafe. Di sana mereka pun saling bercanda dan saling membicarakan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Awalnya mereka hanyalah bercanda, namun Hannah pun diminta Peter untuk kenalan dengan pria dan mendekatinya lalu meminta nomor handphonenya. Singkatnya, Hannah pun berhasil melakukannya. Bahkan sesampainya di rumah, Hannah pun masih kontekan dengan pria tersebut. Apalagi lucunya di sini, Hannah dan Peter pun juga mengundang pria itu ke rumahnya. Dan beruntungnya semua berjalan dengan baik, karena pria tersebut hanyalah bertamu saja. Singkatnya, pengalaman tersebut membuat Hannah menjadi bersemangat kembali. Apalagi tidak hanya mereka saja, teman mereka juga memiliki pemikiran yang sama, yang mana akhirnya malam itu menjadi sebuah titik balik untuk kehidupan Hannah dan Peter. Jadi di sana mereka pun bertukar pasangan untuk beradu mekanik. Awalnya memang terasa sangat canggung, namun semakin lama justru Hannah malah semakin menikmati hal tersebut. Sementara di sisi lain, Peter pun justru malah merasa sangat bersedih. Kemudian semenjak kejadian itu, mereka pun terus mengulangi apa yang sudah mereka perbuat. Yang mana Hannah pun semakin tak terkontrol dan semakin menjadi-jadi. Namun bedanya dengan Peter, dia semakin tertekan dan merasa sangat menderita. Di sini dari wajahnya Peter tidak bisa dibohongi lagi bahwa sebenarnya dia tidak setuju jika mereka melakukan hal tersebut secara terus-menerus. Namun bedanya dengan Hannah, dia justru tidak bisa dibendung lagi. Bahkan Hannah pun sudah tidak mau lagi untuk beradu mekanik dengan Peter. Singkatnya, karena hal itu, Peter pun menjadi sangat kesal dan kecewa dengan Hannah. Lalu, Peter pun mencoba menenangkan diri dengan pergi ke sebuah kafe seorang diri. Di sana, Peter pun mencoba mengobrol dengan pelayan di kafe tersebut yang bernama Anthony, yang mana pada akhirnya obrolan mereka pun cukup sangat nyambung membuat Peter pun merasa nyaman.
Apalagi Anthony cukup terlihat cantik dan sangat menggoda. Singkat cerita, suatu hari Hana dan Peter pun menemukan sebuah komunitas yang sama dengan apa yang mereka lakukan, yang mana pada intinya tentu beradu mekanik dan saling tukaran. Di sana sempat terjadi keributan kecil antara Hana dan Peter, yang mana pada dasarnya Peter tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan. Namun di sisi lain, Hana tetap pada pendiriannya dan ingin tetap melanjutkannya. Кажется, покорили, да? Мне просто очень стыдно за тебя. В чертову машину и поехали. Не трогай меня! Di mana pada dasarnya bagi Hana hal tersebut sangat menantang dan penting mengatasi rasa bosannya yang sudah sangat berlebihan. Namun di sisi lain, Hana pun sudah di luar kendali. Bahkan pada saat itu saja, Hana pun beradu mekanik dengan ketua komunitas yang sudah kelihatan tua. Singkatnya, Peter pun mencoba mendatangi Anthony dan menginap di rumahnya. Di sana, Peter pun bercerita banyak hal dengan Anthony, karena pada dasarnya Peter membutuhkan teman bicara. Di sana, Peter pun mencoba menghilangkan sejenak permasalahannya yang ada di dalam rumah tangganya. Apalagi Anthony cukup baik kepadanya dan menyambut Peter dengan rasa bahagia. Yang mana pada akhirnya di sana mereka pun melakukan adu mekanik juga. Sementara di tempat lain, Hana sendiri mulai menyadari bahwa apa yang dia lakukan sudahlah terlalu jauh dari apa yang seharusnya. Apalagi saat dia kembali ke rumahnya, di sana dia pun tidak menemukan Peter sama sekali. Yang mana di rumah pun terasa sangat sepi dan sangat hampa. Singkatnya, esok harinya, Hana dan Peter pun kembali lagi bertemu. Di sana, Peter pun berkata jujur dan meminta maaf kepada Hana, yang mana Peter pun mengatakan bahwa mereka mungkin tidak bisa bersama kembali. Yang mana ini semua karena Hana yang sudah kelewat batas. Di sini, Peter pun tidak sanggup dan merasa lebih baik jika mereka harus berpisah saja. Apalagi jalan hidup mereka memang sudahlah terlihat sangat berbeda. Di mana pada akhirnya semua hanyalah tinggal sebuah mimpi dengan hanya kenangan yang tersisa. Yang mana pada akhirnya hubungan rumah tangga mereka pun harus berakhir juga. Dan akhirnya film pun berakhir. Oke lah teman-teman, sekianlah untuk alur cerita film kali ini. Apabila ada salah kata yang terucap, mohon dimaafkan. Saya Jack Dung mengucapkan terima kasih banyak and see you next content.